Shalom, puji Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap semangat, tetap sukacita, dan penuh damai sejahtera Tuhan ya. Terpujilah Tuhan yang sudah memimpin kita memasuki hari ini. Seperti biasa, nanti saya akan membacakan kisah kehidupan, di mana kisah itu bisa menginspirasi, memotivasi, ya, menguatkan, meneguhkan, menghibur, bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Terlebih lagi, pastinya akan menyejukkan jiwa kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu hari lepas hari tidak pernah berhenti di hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Biar kiranya terus kekuatan yang dari Tuhan, semangat yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan melimpah dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami terus andalkan Tuhan. Kami serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa ini dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang mengurapi sehingga cerita yang hamba akan bacakan dan sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih.
dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, diri aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Baik saudara, saat ini saya akan bacakan sebuah kisah dengan judul Operasi Jantung yang Membawa Damai Sejahtera. Herb, bangun. Zelia terus berbisik, ayo bangun. Zelia Kleinfeld memegang tangan suaminya, Herb, dan memandang bingung pada garis-garis siksak pada monitor yang bentuknya seperti sambaran petir, sambung menyambung. 3 hari berlalu sejak operasi jantung dan ia belum sadar. Seminggu yang lalu, dokter memberitahu Zelia, Herb perlu menjalani operasi jantung. Cukup lama ia mencerna kata-kata dokter itu. Operasi jantung? Bagaimana jika suami saya meninggal? Jantung Zelia sendiri berdetak keras. Sikap Herb yang menanggapi positif tawaran itu mengejutkan Zelia. Ternyata cuma ia yang merasa ketakutan. Hati Zelia merasa tidak damai, dan ia berpikir, apa yang akan saya lakukan tanpa Herb jika operasinya tidak berhasil. Seminggu kemudian, putra Herb, Jerry dan Richard menemani Zelia tatkala dokter muncul setelah operasi selama 6 jam. Zelia, Jerry, Richard, duduklah, perintah sang dokter. Sekarang Herb berada di unit perawatan jantung. Operasi berjalan jauh lebih buruk dari yang kami duga. Kami mengoperasi 4 katup dan mengatasi pembengkakan pembuluh darah. Suatu keajaiban bila pembuluh itu tidak pecah dan Herb masih dapat bertahan. Mereka menunggu dan menunggu 2, 3, 4 jam. Namun perawat selalu menjawab, ia belum sadar. Menjelang pagi, Jerry dan Richard bersikeras mengantar Zelia pulang. Zelia benar-benar kelelahan. Kami akan menelpon ibu begitu ayah sadar, janji mereka. Tak ada dering telepon hari itu. Pagi berikutnya, Jerry dan Richard datang menjemputnya. Perawat mengizinkan Zelia menjenguk Herb selama beberapa menit meski ia belum sadar. Ia menepuk tangan Herb yang terasa begitu hangat dan akrab. Namun itu tidak membuat tekanan yang dihadapinya berkurang. Oh Tuhan, Zelia menghela nafas. Berapa lama lagi? Tak
Kala meninggalkan ruangan, Zelia menemukan telepon umum. Ia menelpon temannya dalam kelas pendalaman Alkitab dan meminta dukungan doa. Dalam kehampaan, ia merasa sulit untuk berdoa lebih dari 1 atau 2 kalimat. Pada hari ketiga, tak ada tanda-tanda Herb akan siuman. Akhirnya, pada hari ke-10, dokter berkata, "Maaf, saya harus mengatakan bahwa Herb tak dapat pulih. Ia mengalami koma terlalu lama. Pasti otaknya mengalami kekurangan oksigen saat operasi. Saat ini ia masih menunjukkan respon, tetapi yang jelas ia mengalami kerusakan otak." Saat itu Zelia merasa seakan ruangan tempatnya berpijak terbalik. "Ya Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau tidak mendengar dan menjawab doa kami?" 2 hari berikutnya Zelia tinggal di rumah. Dokter telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mencopot semua alat bantu jika dalam waktu 48 jam tak ada perkembangan. Zelia takkan sanggup berada di sana bila itu terjadi. Ia menelpon teman dari kelas pendalaman Alkitabnya, Joe, untuk mengatakan bahwa kelihatannya tak ada harapan. Namun Joe menolak untuk berputus asa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Para dokter itu bukan Allah. Seperti yang dijanjikan, Joe memimpin doa pada kelas pendalaman Alkitab. "Tuhan, kami tahu Engkau dapat membangunkan Herb dan memulihkan kesehatannya. Tapi Tuhan, Engkaulah yang mempunyai jawaban. Kami berdoa kiranya damai sejahtera-Mu menyertai Zelia selalu." Sebelum tidur, Zelia melihat pakaian-pakaian Herb di lemari. Di dekat pakaian-pakaiannya, ia menangis. Bayangan tentang pemakaman mau tak mau terlintas di benaknya. Ia duduk di ujung tempat tidur dan membuka Alkitab yang telah ia abaikan. Justru saat ia sangat membutuhkannya. Lalu ia melihat sebuah ayat yang digarisbawahi dalam Yesaya 26 ayat 3. "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Kedamaian dari Allah mengalir dalam hatinya. Apapun hasilnya, saya tahu semua akan baik-baik saja. 2 minggu setelah operasi Herb, kedamaian Allah terus melingkupi Zelia. Zelia menunggu telepon dari rumah sakit yang cepat atau lambat pasti memberi kabar. Ketika akhirnya telepon berdering, ia duduk menarik nafas panjang sebelum menerimanya. Perlahan ia mengangkat gagang telepon dan segera mengenali suara sang dokter. "Zelia, Herb, bangun, cepatlah kemari." Allah telah menjawab doa mereka. Namun Herb mungkin mengalami kerusakan otak pikiran. Pikiran itu terlintas dalam benak Zelia. Namun ia yakin bila Allah mampu membangunkannya, Dia juga mampu menyembuhkannya secara total. 1 bulan kemudian, Herb keluar dari rumah sakit. Sekarang belum genap 1 tahun sejak operasi itu, namun ia telah pergi bermain bowling, mengemudikan mobil, dan melakukan hampir semua hal yang dulu pernah dilakukannya. Kini jika Zelia memandang pakaian mereka tergantung berdekatan di lemari, ia selalu berhenti dan bersyukur sekali lagi. "Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami."
Amin, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa. Kisah ini diceritakan oleh seorang ibu bernama Mary Lou Klinger. Pengalaman Ibu Zelia tadi ya, luar biasa saudara, ketika suaminya dioperasi jantung dan mengalami koma yang cukup lama. Para dokter sudah mengatakan bila dalam waktu 48 jam tidak ada perkembangan setelah berhari-hari, maka alat-alat bantu akan dicopot. Tetapi luar biasa, Ibu Zelia dia punya iman kepada Tuhan. Dia juga punya teman seiman yang luar biasa, mendukung, peduli, dan memperhatikan dia. Ketika dia minta dukungan doa kepada rekan-rekannya di kelompok pendalaman Alkitab, ya, dia mendapat kekuatan. Dan ketika dokter mengambil keputusan memberikan ultimatum bila 48 jam ke depan tidak ada perubahan, alat-alat akan dicopot, dia mohon kembali dukungan doa kepada rekannya di pendalaman Alkitab. Dan luar biasanya temannya ini juga punya iman yang luar biasa ya. Dia menghibur, menguatkan, dia mengatakan kepada Ibu Zelia tadi ya, bahwa dokter itu bukan Allah ya. Nah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan memang terjadi mujizat ya. Bapak Herb suaminya yang sudah berhari-hari koma akhirnya bisa bangun kembali. Dan yang luar biasanya ya, dia tidak mengalami cedera di otaknya karena kekurangan oksigen, karena koma yang cukup lama ya. Justru bisa bangun kembali, bahkan sebulan kemudian sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dahsyat, luar biasa saudara ya. Memang hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan dalam segala perkara. Dokter mengatakan yang tidak mungkin ya, Bapak Her bisa pulih lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita beriman kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya, memohon belas kasihannya, Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari saudara, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, apapun pergumulan di hidup kita yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi, jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Tetap taruh harapan kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan, baca firman Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja bagi kita, mendatangkan kebaikan. Seperti firman Tuhan yang menjadi berkat buat Ibu Zelia di dalam Yesaya 26 ayat 3. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan damai sejahtera Tuhan itulah yang membuat Ibu Zelia juga akhirnya bisa tenang menghadapi keadaan suaminya sampai suaminya bisa bangun dan pulih. Terpujilah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih buat perhatian saudara atas kisah yang sudah saya bacakan. Kiranya kisah ini akan memberikan kekuatan buat kita, semangat, dan terus pengharapan di dalam Tuhan bagi kita semua. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia Allah yang setia. Biar kita terus alami kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah kering mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Shalom. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.